Bisa Ustaz. Nggak bisa co-host? Bisa bisa Ustaz. Bisa aja. Oh, oke. Bagus. Kasih Maksudnya co-host, kasih jadi co-host. tunggu dulu Ustaz, belum caranya itu. Itu partisipasi di namanya partisipasi di itu klik-klik Iya itu. Ustaz. Bisa aja. Aman. Kalau nggak bisa, jangan paling Ya sudah. Saya Ustaz. mengajar mengajar. Oke, bisa aja. Ya Ustaz. Sudah Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oh, satu Ji. Nggak bisa co-host ya, host saja ya. Oh, begitu ya. Berarti terbatas, nggak apa-apa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi. Wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Oke. Eh, tidak ada anu ya. Apa namanya? WA group tidak ada aja memang. Mata kuliah lain bagaimana? Keti tidak ada aja memang mata kuliah lain. Iya. Oh, Tidak. WA grup Ustaz. Iya, atau tidak ada aja memang semua atau hanya ini tidak ada. Eh, iya Ustaz, baru saya mau buatkan. Baru Oh iya ada nanti. satu kelas yang iya Ustaz. Iya, oke. Kau supaya komunikasinya atau kirim makalahnya dan seterusnya. Nah, sengaja tadi saya lihat sebelum ada ya. Di kolom chat itu saya sudah buatkan silabus 15 topik yang insya Allah kita akan sama-sama kaji pada semester yang insya Allah penuh berkah ini. Ya, silabus ini penting berkaitan dengan hal-hal yang harus kita capai, yang harus kita bahas di dalam eh, pertemuan ini. Ya, nah, silakan Anda buka. Ada 15 materi saja yang harus didalami supaya menjadi kajian kita yang lebih dalam ya. Alhamdulillah. Oke. Oke, mari kita share. Kita buka atau kita tunggu dulu Ustaz terus deh. Siapa tahu saya jelaskan dua kali ini. Ada yang terus tuh. Oke. Hmm. Sambil dibaca-baca dulu itu. Sambil dibaca-baca. Kira arah tujuan dari mata kuliah ini, ya kan? Silakan, silakan. Ah, Mulai dari definisi, oke, definisi dan tujuannya. Kemudian ada arahnya, berbicara dan periodisasinya bagaimana. Kajian-kajian tafsir di Indonesia atau dulu masih bernama Nusantara, ya. Ya, ini Nusantara Habibi ya, bukan Nusantara di Makassar, lain tong itu, ya kan? Tidak ada tafsir kalau di Jalan Nusantara Makassar. Nah, Iya ya, Ustaz. yang ada maksiat. Nah, maksiat misalkan. Tapi ada tuh jadi tidak tahu Indomaret apa penjual coto ada tuh juga. Malam-malam yang bahaya. Ada juga karakter
karakter. Oh, salah ini, salah. Diperbaiki nih. Karakter, karakteristik, kata karakteristik, karakteristik dan metodologi tafsir dari aspek 3 hal. Sebenarnya ini banyak ini. Karena kitab-kitab tafsir di Indonesia, kajian-kajian tafsir di Indonesia, baik nuansa kitab atau tokohnya ada banyak sekali, ya kan? Ya, kalau kita bilang 30, 50 itu sedikit itu, ya. Hasil penelitian saya itu banyak sekali ulama kita, baik masih pra kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan ini, yang memiliki kajian-kajian tafsir, baik yang tertulis secara kitab, buku, artikel, jurnal, atau disertasi tesis, maupun dalam bentuk pengajian-pengajian, ya, pengajian-pengajian. Oh, saya mau bahas ini, tapi tidak ada bisa terus ini. Siapa tahu ketinggalan beliau ini. Bagaimana ini? Tunggu dulu 5 menit. Nah, bagaimana ini, Ibu Lutfi? Kita tunggu beliau ini atau bagaimana ini? Ah, atau ditelepon dulu, bila masih lama kah? Atau bagaimana? Ah, mau jelaskan ini. HP HP-nya ini Ustaz yang terpampang itu. Oh, Ini. HP nih. Oh Iya iya, Ustaz. iya. Ya, bagus, bagus. Oh iya. Nanti juga informasikan, ya kok hanya pelajaran ini ya. Bagus itu memang kalau di Pasca kita belajar. Ih, mana saya fotoku ini? Oh, ada di. Kita belajar menggunakan laptop ya. Agak lebih fleksibel. Ya, kalau pakai HP, siapa tahu ada gangguan kan? Nah, dan seterusnya. Sebelum kita mulai sambil menunggu. Oh, sudah ada Ustaz Rusdi. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ah, Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, pertama ini kita kenal-kenalan dulu ya. Atau 3 orang ini sudah kalian kenal mungkin ya. Ada minggu pertama, kedua ini ya. Ah, Ahmad Habibi, S1, S2-nya di UIN ya. Oke, oke. Iya Ustaz. Kalau Ustazah Lutfia, S2-nya di UIN, S1-nya di mana lagi kemarin? Ustazah Lutfia. Di Kolaka, Ustadz. Sekolah kayak jurusan ekonomi ya. Iya, Oh, perbankan. ya, ya. Ibu Lutfia ini ini taubat ini, insaf ini ya. Dari dunia perbankan menuju tafsir ya. Ya, 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 ya. Apa alasan Ustazah Lutfia ini banting setir ini ke tafsir ini? Apakah karena masukan orang lain atau karena dapat hidayat atau apakah? Ya, kenapa? Mau kajian tafsir dari perbankan menjadi tafsir. Apa motif dan tujuannya ini? Ustazah Lutfia, apa tujuan tak? Pertama, mau belajar, Ustadz, supaya tidak hilang ilmu dasar-dasar yang dulu pernah dipelajari. Di Kemudian mana? Di mana? ada juga Dipelajari di mana? Di satu tidak ada di kalau di perbankan. ya, Oh, di Ustadz, pondok. di pondok maksudnya kan. Oh, di mana dulu Kalau D3 pondoknya? juga dulu kan di Gontor. Kemudian waktu Gontor. D3 sempat Ah, ada kegiatan pernah juga menghafal sedikit Al-Quran, tapi tidak sampai oh full begitu. 30 juz. Begitu Iya. supaya lebih dalam lagi ya. Oke, oke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, kemudian ini, wah, bagus-bagus namanya di sini. Ada Ahmad, ada Muhammad. Wah, bagus-bagus ya. Sallallahu alaihi Muhammad, masya Allah. Ada Ustaz Muhammad Rusdi. Mana orangnya Ustaz Iya. Muhammad Rusdi ini? Iya, iya. Kenapa? Boga kan. Alhamdulillah. Wah, songkok hajinya mantap ini. Wah, aku lupa songkokku ini kalau begini. Iya, nanti lupa kalau songkokku. Masya Allah. Ustaz Rusdi bisa dulu kenal-kenalan dulu ini. Dari Iya. pesantren manakah atau S1, S2-nya? Silakan, Iya. tafadhal, beberapa menit lah. Singkat. Iya. Bismillah. Salam kenal Pak Dokter. Ya, Iya, insyaallah, alhamdulillah. insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Salam. Mm-mm. Saya dari DDI. Ya, DDI dari mana Maros. ini? Iya, DDI DDI Maros. Maros. Iya. Kemudian Oh. aliyahnya di
MAPK di Dayak. Oh, Mempeka, Iya, MAPK Mempeka. ya. Dulu sama MAPK. Ustaz Muslimin, Ustaz Firdaus, Ustaz Syahrir Nuhung Iya, ya. Tahun berapa iya. tamat di Mempeka, Ustaz Tabe? Saya di MAPK itu tahun 95. 95. Oh, alhamdulillah. Tahun 9, iya, Kemudian 95 dan tahun itu langsung berangkat menuju Mesir. ah, Ya, sampai di jurusan Mesir tafsir memang. selama jurusan tafsir. Hmm, Tahun 2000 selesai, kemudian lanjut di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tafsir. dan tafsir juga. Hmm. Kemudian tahun Tahun 2004, tahun hmm. 2004 dan selama 2 tahun patranya ini baru ada kesempatan dan semangat untuk menyelesaikan S3-nya, Pak Dokter. Oh, gitu ya. Jadi Iya, 2004 selesai S2 ya? S2 ya. Iya, 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 iya. Oh, berarti hampir beda 19 tahun ini dengan Habibie dengan Lutfia ini 19-20 tahun ya. Iya, jadi Lutfia ini dengan Habibie ini baru-baru tamat S2 ya. Ah, Masya Allah. Ah, iya, iya. Apa yang menggerakkan ini? Ustaz Rusdil mau kembali lagi ya, mengkaji Al-Quran ini jadi setelah memang fatrah. jadi selama ini memang aktif dakwah kemudian eh, Apa lembaga kegiatan dakwanya? Apa lembaga dakwanya ya. Ustaz Rusdi? Saya di Kementerian Agama, di KUA, KUA mana? se- Makassar, Goa, Maros, KUA Bantimurung, Maros. Maros ya. Di situ lembaga dakwanya situ ya. Ya, Oke, tidak oke. maksudnya untuk kegiatan sehari-hari kan sebagai PNS, Oh, KUA. kemudian banyak aktif. Kalau ada undangan, kalau ada Oke, pengajian, oke, oke. ya, Kalau lembaga dakwah tak ada. Misalkan kalau di Makassar IMIM atau ada Ukhuwah, ya. ada lembaga dakwah Eh, apa? tahun tahun 2004 itu sempat mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab di Estiba. Hmm. Eh, dan selama setahun, kemudian hijrah menjadi pembimbing haji umroh. Wow, Masya Ya Allah, sampai Masya Allah. sekarang. Wah, Nah, Masya iya. Allah ya. Bagi Ahmad Jadi Habibie, Lutfi yang mau naik haji, dipercayakan hubungi sama saja teman. ini Pak Rusdi. Oh gitu ya, hubungi saja beliau Iya, ya. Ah, mantap, mantap iya, ya. iya, Bahkan sampai Haji iya, insya Furoda Allah. ini ada ini kalau sama Ustaz Rusdi nih, Haji Plus, Haji Furoda, lengkap ini ya, paketnya ya. Oh iya 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 iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, Iya. Masya Allah. Oke oke. Alhamdulillah. DDI tadi itu SMP-nya ya? DDI Maros atau Iya, apanya? sanawiyahnya ya, SMP-nya. Sanawiyahnya ya. Iya, Oh, aliyahnya di oke oke. MAPK ya. Di Mesir itu di Kairo, di Mansura atau Iskandaria atau di mananya di Mesir Ih, waktu artinya ngomong-ngomong, kayaknya Azhar? pernah juga di Azhar Pak Dokter ini karena tahu lokasi-lokasi atau Tidak aja, tidak aja, provinsi-provinsi. Ya, tidak aja, tidak aja. ya Saya ini jadi, asli Makassar ini, produk oh iya, Makassar, Made in Makassar. Ah, iya, dari mana ya, Pak Rusdi ini? ya, alhamdulillah saya dulu di Kaironya. Oh, oke, Iya, iya, Kaironya ya. Kaironya Oke. sama-sama dengan beberapa teman-teman yang sudah mungkin jadi tenaga pengajar di UIN. Ya, baik Siapa sebagai itu? senior kami maupun selektif seperti Abdurrahman Sakka, Prof. Hamka Oh, Hasan. Ya, oh itu iya satu iya iya. rating semua. Oh, Seleting sama Ya, Ustaz Rahman Zaka ya, ya, Mampeka kemudian juga beliau. ya satu Oh, bukan bukan, di wakil, Kaironya. wakil. Pernah pembina ya, Dia wakil, dia dari wakil. Macopa. Ya, Ya, Maco Pak beliau, tapi pernah membina di Mampeka. iya Wakil Macopa ya. kepala sekolah, pernah itu ya. Oh, BK. oke, oke. Kalau Pak Sarinuhung itu adalah di bawah saya, adik Oh, di saya. bawah Dia Pak beliau Dr. Nuh. Alhamdulillah, beliau alhamdulillah. beliau 96 kalau tidak salah tiba di Kairo. Mesir ya. Beliau hadis. Iya. Beliau hadis kalau tidak salah. Iya Ya. di hadis iya. Oke. Iya, karena tafsir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke. Saya rasa tapi S2 tak kemarin kaji tentang apa Ustaz Rusdi? Linear Pak Dokter. Artinya Apa? dia jurusan tafsir juga Heeh. di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tesisnya judulnya apa? Eh, Hijrah dalam perspektif Al-Quran. Maudhu'i. Maudu iya.
Maudhu'i. Oke, oke, oke. 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 Sengaja saya harus tahu eh, latar belakang dan terutama judul tesis dari dua ustaz kondang ini tambah satu Mama Dede. Bukan Mama Dede ya, Ustazah. Dari ke sini siapa nih nonton di situ? Dia lihat saya di sini Ibu Lutfiah. Iya, dia mungkin lihat bapaknya kalau pagi-pagi puasa orang. Balik ke sini, balik ke sini. Ya, iya kok. Iya, oke. Oh, itu ya, ada anaknya tahu. Iya, jamaah. Oh, nah, oh iya. Oke. Sampai mana tadi itu? Saya lupa tadi itu. Sampai mana itu? Judul-judul tesis Anda ini, ya kan? Hmm. Ada Ustaz Habibi ini tentang tafsir tertulis dia kaji, ya kan? Koran. Oke, oke. Lutfia ada kajian tafsir lisan. Nah, itu bagian dari nuansa tafsir itu, ya. Ada penelitian lapangan. Kalau Ustaz Rusdi berarti Maudhu'i berarti library research, kajian pustaka, Iya. Iya. kajian pustaka. Nah, ini semua corak-corak tafsir yang ada ya. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita share ini, share screen. Share screen ini. Oke. Nah, semoga dilihat semua ini masing-masing. Ya, coba kita lihat. Oke. Maka di pertemuan pertama dan kedua ini, ya, kita nanti akan memfokuskan bagaimana kajian-kajian, pengertian dan aksiologi tentang sejarah tafsir di Indonesia. Jadi saya minta nanti pemakalah pertama, nanti dibagi-bagi ini. Kita mau baku atur ya. Kita mau baku atur siapa pemakalah pertama, kedua, karena saya yakin mata kuliah yang lain sudah ada makalahnya, sudah ada diketahui siapa pemakalah pertama, kita mau baku atur supaya dalam satu pekan itu jangan double ya, double misalkan ya, baku atur. Paling-paling seling 1 minggu atau 2 minggu ya. Saya rasa Ustaz Habibi, Ustaz Rusdi, dan Ustazah Lutfia ini tahu bagaimana cara mainnya supaya tidak bertabrakan ya. Hingga tidak nanti alasan, belum selesai saya Ustaz. Kenapa? Wah, minggu ini tiga makalah saya bertepatan. Ya makanya saya berikan kesempatan untuk atur sendiri. Nanti paling lambat sebentar malang misalkan 15 judul ini sudah dibagi rata ya. Oke, oke. Yang pertama kita berikan dulu gambaran umum tentang ontologi dan aksiologi kajian sejarah tafsir di Indonesia. Jadi saya sangat minta pemakalah pertama ini harus kuat bacaan, narasi, diksi yang dilakukannya, karena pemakalah pertama nanti ini akan menentukan arah dan pemahaman awal kita tentang kajian tafsir di Indonesia. Ya, misalkan ini, kalau kita katakan kita bahas ruang lingkup tafsir. Apakah tafsir itu hanya dalam bentuk misalkan seperti kitab tafsir At-Tabari, Al-Jalalain, iya kan? Atau tafsir Al-Misbah. Apakah yang dimaksud sejarah tafsir adalah cuma yang sudah diterbitkan? Bagaimana kalau manuskrip? Atau bagaimana kalau ceramah saja? Ya kan? Ceramah-ceramah saja. Atau mungkin ada nuansa-nuansa fikih, tetapi kita fikih tersebut ada hal-hal yang diangkat tentang tafsir. Kalau berbicara tentang tafsir berarti berbicara tentang ayat. Ayat ya kan? Berarti ini nuansa tafsir ahkam. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya, di sini di pertama ini makalah pertama ini kita harus sepakat ruang lingkup kajian sejarah tafsir di Indonesia itu apakah ruang lingkupnya hanya kita tafsir atau bahkan semuanya. Semuanya ya. Dan seterusnya. Sehingga yang kita kaji ini apakah cuma tokoh atau mufassir atau kita tafsir saja atau cukup ide-ide saja kita kaji atau bahkan termasuk latar belakang geografi, politik, sosial yang terjadi di Indonesia ketika itu di abad-abad awal sampai abad modern sekarang ini, apakah itu juga bagian dari kajian kita atau tidak? Itu nanti akan dibahas secara tuntas oleh narasumber pertama insya Allah minggu depan. Kemudian tidak kalah fatalnya, ya 1-2 ini fatal sekali ini, sejarah juga dan periodisasi. Ingat, berbicara tentang sejarah itu harus ada periodenya. Ya,
Kalau mau lagi diberikan cabangnya, ada lagi namanya fase. Misalkan periode klasik, ada fase-fasenya. Fase pertama apa, fase kedua apa, dan sebagainya. Periode menengah, apa fase-fasenya. Dan lengkap dengan tahun-tahunnya, abadnya, atau karakter khusus atau karakter umum pembeda. Kalau perlu juga setiap periodisasi ada tokoh-tokoh. Quraisy Shihab misalkan modern. Yang klasik-klasik siapa? Abdurrahman Singkil misalkan, ya kan? Atau kita ambil siapa? Misalkan kita ambil Nuruddin Ar-Raniri. Nah, atau Hamzah Fansuri termasuk apa dan seterusnya, ya kan? Di situ harus dilihat, ya. Di situ sudah ada gambaran siapa tokoh-tokoh dalam pelaku sejarah tafsir di Indonesia itu, mulai dari zaman klasik sampai modern saat ini. Dan di antara tokoh-tokoh ini, mulai dari pemakalah ketiga sampai materi 15 ini, itulah yang merupakan topik utama kita yang harus kita tuntaskan, ya. Ada Hamzah Fansuri, ya, sampai Nuruddin Itir, ya, dan seterusnya, ya. Coba lihat, ada Nuruddin Itir An-Naniri, Abdurrauf As-Singkil, ada Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan Maharaja Imam ini di Kalimantan juga, sama-sama Kalimantan, makanya digabung saja ini. Ya, ada Kiai Soleh Darat ini di Jawa, Semarang, ya. Ada Guruta Ambot Dalle dan Guruta Sa'ad, ada Guruta Daud Ismail, ada Bay Arifin dan Tafsir Paseh yang dibuat oleh Tolhas. Ada tentunya juga Tafsir M. Quraisy Shihab, Quraisy, tadi ini Quraisy Shihab. Kemudian yang jadi menarik adalah 4 materi terbaru setelah kurikulum baru ini, yaitu bagaimana kajian tafsir di PTKI. Nah, Ustaz Habibi tahu apa kepanjangannya itu PTKI? Nah, bukan PKI ya, kalau PKI bahaya. Kalau PTKI, apa itu? Habibi, tahu apa kepanjangannya? Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kalau UIN, negeri. Kalau stai DDI, stai apa, Ma'arif apa dan seterusnya, Unismu, UMI itu Al-Ghazali, ini namanya PTKIS. Jadi ini namanya PTKI, baik yang negeri maupun di swasta, tentu ada kajian-kajiannya. Ya, saya lihat setiap pulau atau setiap kampus itu memiliki karakter kajian. Makassar apa nanti ciri khasnya, Sulawesi secara umum. Ini sebenarnya ada juga kan di Ternate, ada mungkin di Papua, tetapi ini mewakili 40 terbesar di Indonesia. Ya, mungkin ada di persamaannya. Di Jawa bagaimana kajian-kajiannya? Seperti Ustaz Rusdi dari Jakarta, kira-kira bagaimana itu nuansa karakter-karakter tafsir di sana. Ya, misalkan ada kitab, ada PTKIN itu, dia gemarnya kajian-kajian maudhu'i. Atau ada gemarnya kajian-kajian living Quran. Ada gemarnya kajian pemikiran, kajian tokoh, atau perpaduan, atau apa dan sebagainya. Ya, atau kearifan-kearifan lokal yang ada di sana. Nah, disitulah dilihat. Kita harus pelajari. Di zaman modern ini, kira-kira arah nanti tujuan metode tafsir di Indonesia, di setiap pulau ini, apakah sama, beda, tentunya ada tokoh-tokohnya masing-masing. Kalau di Sulawesi, tentu di sini dulu ada namanya Guruta Abdul Muin Yusuf, Guruta Abdul Muin Salim, ada juga sekarang Prof. Galib, sampai M. Quraisy Shihab juga, kan Nasaruddin Umar juga asalnya dari sini. Nah, tetapi bisa juga kita bahas Nasaruddin Umar dan M. Quraisy Shihab bisa juga di Jawa, karena memang mengabdi di Jakarta kan. Nah, di Sumatera siapa tokoh-tokohnya, di Kalimantan bagaimana kajian di sana. Nah, nanti kita lihat itu. Nanti kita akan bagi-bagi, lihat karakter-karakternya. Nah, bagaimana caranya melihat? Mungkin ini 12, 13, 14, 15 saya harus tambahkan sedikit. Kalau yang sebelum-sebelumnya ini enak dibahas, metodenya, karakteristiknya, pendekatan tafsirnya, coraknya. Kalau empat makalah terakhir ini Anda harus lihat, kira-kira skripsi, tesis, atau disertasi Al-Quran, tafsir, dalam perguruan tertentu ini, kira-kira arahnya apa? Rata-rata tahlilin, rata-rata maudhu'i, rata-rata ini. Dan lihat juga bagaimana kajian-kajian mata kuliah di jurusan tafsirnya. Ya. Saya sudah lihat misalkan ini dari Ustaz Rusdi.
Kalau di pascanya S2, kalau di Syarif itu kalau tidak salah banyak kajian-kajian metode-metode. Metode kualitatif, kuantitatif, metode ini, metode ini, metode ini. Kalau dibandingkan S2 di Makassar, kurikulumnya, mata kuliahnya juga berbeda. Kalau kita mata kuliah metode mungkin 1-2 saja. Metode tafsir, penelitian tafsir, dan metode living Quran. Itu saja. Yang lain itu semua adalah materi-materi penunjang. Mazahibut tafsir, wa manahiyut tafsir. Yang begitu-begitu. Ya kan? Apalagi mata kuliahnya Tarikhul Quran, Kemujizatan Al-Quran, ya kan ini, sejarah tafsir dan seterusnya. Itu banyak kajian begitu. Di S1 lebih-lebih Ad-Dakhil fit Tafsir. Kalau Ustaz Rusdi dulu waktu di Kairo sudah ada mata kuliah Ad-Dakhil. Iya, Ad-Dakhil. jadi di Kairo itu konsentrasinya tafsir hadis itu nanti di tingkat 3, tingkat 2, di tingkat situ. 2. Di Iya, situ tahun kan kedua. baru dipecah di situ. Dan Ya kan? dakhil fit tafsir itu dipelajari di tingkat di semester terakhir. Ya, Ya, memang sengaja memang itu di pelajaran terakhir itu. Ya. ya. Karena itulah ad-dakhil namanya sisipan yang masuk dan implementasi yang masuk itu nanti kita bisa tahu kalau ada ilmu-ilmu dasar ya. Sudah pelajari qawaidut tafsir, sudah pelajari manhajut tafsir, mazhab dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Oke, jadi apa coraknya masing-masing itu ya? Jadi setiap perguruan tinggi keagamaan Islam di berbagai PTKIN yang tersebar di beberapa kota-kota besar, di pulau-pulau besar ini, itu memiliki karakter-karakter yang berbeda. Ya, nah, sehingga saya minta nanti Bapak Ustaz dan Ibu Ustazah ini semua, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku ini nanti kembali melihat. Ya, saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Misalkan nanti mata pelajaran atau mata sub pembahasan ketiga, karakteristik dan metode tafsir Hamzah Al-Fansuri. Yang harus Anda pelajari adalah ya, yang pertama ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama bagaimana karakter lingkungan yang ada ketika itu. Bagaimana Indonesia pada zaman Hamzah Fansuri? Bagaimana nuansa pendidikannya? Sudah dijajah di Jepang atau sudah di Belanda atau sudah merdeka? Ya kan? Bagaimana masyarakat, kulturnya, sosiologinya ketika itu, aspek politiknya, ya kan? Sampai-sampai kan ada mufasir yang ditangkap. Kalau di Mesir kan ada Sayyid Qutb, kalau di Indonesia kan ada Buya Hamka, ditangkap bahkan oleh rezim, ya kan? Penguasa dan sebagainya. Ini juga Hamzah Fansuri. Kalau masa kerajaan dia raja apa ketika itu, ya kan? Nah, kemudian Anda kaji adalah bagaimana biografi Hamzah Fansuri itu. Siapa dia? Lahir pada abad keberapa? Wafat keberapa? Ya kan? Karya-karyanya secara umum ada berapa? Ya, itu Anda harus tahu. Karena Hamzah Fansuri itu minimal memiliki syair dan prosa-prosa tafsir dan kajian keislaman. Ya, kalau prosa-prosa atau fiksi tafsirnya itu minimal yang saya tahu itu ada 3 mungkin itu. Asrarul Arifin, Syarabul Asyikin, dan Kitabul Muntahi. Itu ya. Belum lagi syair-syair yang dibuat Hamzah Fansuri itu yang terinspirasi dari Al-Quran. Nah, itu dibahas. Ya, itu karya-karyanya. Nah, aspek ketiga pembahasannya adalah tafsirnya Hamzah Fansuri. Bagaimana caranya Anda melihat tafsir-tafsir Hamzah Fansuri? Itu Anda melihat karyanya. Di syair-syairnya, di mana nuansa tafsirnya itu? Di prosa fiksi, Asrarul Arifin, Syarabul Asikin, Kitabul Muntahi, di mana nuansa tafsirnya di situ? Ya kan? Kalau ada nuansa tafsirnya, apakah itu termasuk bil masur atau bil ra'yi? Ya kan? Kalau ada di situ aspek tafsirnya, apakah itu tahlili, maudhu'i, ijmali atau muqaran? Atau corak apa yang dipakai? Corak sofistik, fikih, lugawi, adabi, ijtimai, dan seterusnya. Itu yang kita harus perdalam. Sehingga kalau saya bertanya kepada Ustazah Lutfiyah, ya Ustazah Lutfiyah, ya kita belajar tafsir di S1, kita belajar juga tafsir di S2, kita juga belajar tafsir S3. Misalkan ini ada juga nanti pembahasan ke-11 Quraisy Shihab. Mungkin waktu S1 kita sudah dengar bagaimana tafsir Al-Misbah itu dan seterusnya. Bagaimana Ibn Quraisy Shihab itu. S2 juga mungkin Anda sudah pelajari. S3 juga sekarang. Kalau begitu, kenapa double? Dan apa bedanya? Menurut Ustazah Lutfiyah,
kira-kira apa? Kira-kira apa? Apa bedanya? Kalau double kitab, kenapa lagi Quraish Shihab? Ya, ini sebenarnya juga ada nih Buya Hamka, Hasbi Sediki itu saya buam itu yang terlalu istilahnya selalu dikenal ya. Maka saya kasih masuk ini Kiai Soleh Darat, Bey Arifin, yang lain-lain saja ya. Kalau di silabus sebenarnya ada sekitar 30 toko itu yang harus dibahas, tetapi karena kita cuma 3 orang, ya 15 sajalah setengahnya. Kenapa Ustaz Lutfia? Kenapa kita bahas lagi nih misalkan M Quraish Shihab? Kenapa tak ulang-ulang terus? S1 Quraish Shihab, S2 Quraish Shihab. Sama aja dong. Buat apa Anda bayar SPP mahal-mahal kalau sama kajiannya? Bagaimana? Lutfia Hilmi. Nah, menurut Anda bagaimana itu? Atau harus dihilangkan atau sudah cocok atau bagaimana? Ini dengar di suara aku Lutfia. Halo. Kalau di halo, Ya, silakan. halo. Halo. Kalau Dari. satu ditanya, halo, Ya, silakan. halo Ustaz. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ada paspornya? Iya, Anda Halo, mendapatkan 1 juta Ustaz. rupiah. Oke, silakan. Kalau Suaranya di mungkin. S1 sama S2 secara umumnya jadi Ustaz. Oke, secara Kalau kita umumnya. ngomong tentang Quraisy, kalau selama yang ini ya selama saya kuliah kayak cuman diambil saja segitu cuplikan ya bukan. Yang saya itu kita ya secara Nah, kalau di S3 apa kira-kira? Jadi kan kita masih mendalam lagi analisisnya tentang karyanya beliau, bagaimana cara jadi lebih detail koleksi apa maksud? Ya. Coba lihat bedanya narasi. Kalau di S2 atau di S1 mungkin dikatakan metodologi tafsir al-misbah. Metodologi tafsir al-misbah. Nah, itu ya. Itu. Tapi di program pasca sarjana, program doktor ini tidak lagi dikatakan penafsiran misbah. Apa yang tertulis di situ? Metodologi tafsir Quraish Shihab. Apa bedanya? Kalau kita bilang al-misbah berarti 1 kitab saja. Ya. Nah, mewakili semua yang ada di dalam pikiran dan keilmuan sosok ulama mufassir yang bernama Quraish Shihab. Oke. Tapi kalau kita katakan bagaimana tafsir, metode tafsir beliau, berarti kita harus dulu lihat kitab-kitabnya atau karya-karyanya, buku-bukunya, sampai artikelnya. Oh, hemat saya itu karya beliau itu ratusan, ya ratusan. Kalau yang nuansa tafsir saja itu, ya nuansa tafsir saja itu yang saya dapat itu kurang lebih 20 judulnya itu, ya lebih 20 tentang tafsir. Baik tafsir ulumul Quran atau tentang Al-Quran secara umum sebagai firman Allah, ya kan? Nah, misalkan tafsir yang secara langsung itu banyak beliau itu, ya banyak. Ada jangan kenal cuma tafsir al-misbah. Dangkal Anda itu, ya kan? Ada namanya juga sebelumnya tafsir al-manar. Beliau pernah menulis tentang tafsir al-manar. Judulnya itu tafsir al-manar. Ada tafsir al-amanah. Ada juga judul beliau Tafsirul Quranul Karim. Belum lagi tafsir al-misbah. Ya. Belum lagi tentang ayat-ayat tentang fitnah. Penjelasan tentang surah Al-Maidah. Iya kan? Birrul walidaini dalam Al-Quran. Membumikan Al-Quran. Jin dalam Al-Quran. Setan dalam Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Iya kan? Pengantin Al-Quran. Mujizat Al-Quran. Dan seterusnya. Nah itu. Belum lagi tentang Yasin dan Tahlil. Dibahas secara tuntas. Banyak karya-karyanya. Ya, jadi secara umum lebih 100, tetapi yang erat kaitannya dengan prodi tafsir dan Al-Quran itu lebih 20. Ya, hampir 30 catatan saya itu. Nah, jadi kalau kita katakan karakteristik metodologi tafsir Quraish Shihab di S1 dan S2, mungkin al-misbah saja kita fokuskan. Bosan dong kalau al-misbah terus. Ya, walaupun 15 jilid, tetapi kajian-kajiannya kalau itu terus, maka kita tingkatkan. Ya kan?
Apa itu tafsir Al-Amanah? Kalau begitu apa bedanya dengan tafsir Al-Misbah? Kapan ditulis itu? Ya kan? Ada juga tafsir Yasin dan Tahlil. Apa ini nuansanya dan apa tujuannya, apa dan sebagainya. Di situ dilihat bagaimana karakternya, karakternya. Walaupun Anda tidak bisa bahas 100 karya beliau atau minimal 20 ini, minimal ada sampel, ya. Ada juga tafsir-tafsir singkat beliau itu namanya Al-Lubab. Itu juga bagaimana itu. Sehingga setelah Anda memeras semua karya-karya beliau, oh ternyata ciri khas beliau kalau menulis itu daya singgungnya itu, narasinya itu selalu mengarah ke sini. Sehingga kalau beliau menafsirkan itu mungkin coraknya corak begini, ya kan? Mungkin kalau beliau menafsirkan itu dia selalu berangkat dari apa misalkan dari makna bahasa, dari munasabah atau apa asbabun nuzul dan seterusnya, ya kan? Karena masing-masing seorang mufasir beda-beda. Ada seorang mufasir mungkin tidak menjelaskan asbabun nuzulnya, langsung saja bagaimana maknanya. Ada juga seorang mufasir, saya dulu menjelaskan maknanya. Sebelum saya jelaskan dulu, sampaikan dulu asbabun nuzulnya. Oh begitu ya. Jadi masing-masing memiliki karakter dan metode yang berbeda. Ya, itu ya. Jadi harus ditahu. Ya, misalkan tadi kita kembali bagaimana sejarah tafsir secara umum. Ya, sejarah sengaja saya urut ini berdasarkan tahun kelahirannya. Hamzah Pansuri dengan Nuruddin Raniri itu lahir di akhir-akhir abad 16. Abdurrauf Singkil itu lahir di awal-awal abad 17. Ada juga penulis yang mengatakan Abdurrauf Singkil lebih dahulu. Mungkin lebih panjang umurnya atau mungkin kitabnya itu lebih mewakili kita tafsir dengan Turjumanul Mustafid itu, ya, dan seterusnya. Jadi semua ini saya hanya menyebutkan nama tokohnya. Ya, tokohnya. Saya misalkan mau uji wawasan Anda. Ya, Habibi, pernah dengar itu namanya Bei Arifin, Ustaz Habibi? Pernah dengar? Tidak pernah. Ya, Seorang Ustaz, ya. mufassir pernah. Apa nama kitab tafsirnya? Tahu? Enggak, Ustaz. Kitab tidak kan? Itu kalau kurang lebih itu karyanya itu 5 atau 6 itu judul buku yang sudah ditulis beliau. Beliau itu kalau tafsirnya hanya membahas tentang Al-Fatihah, Samudra Al-Fatihah. Beliau bahas tentang cuma surah Al-Fatihah. Plus ta'awuz tentunya. Karena kita tahu ta'awuz itu tidak bagian dari Al-Fatihah. Jadi walaupun ditulis Samudra Al-Fatihah, tetapi tidak elok rasanya kalau kita membahas Al-Fatihah, tidak membahas ta'awuz. Kalau beliau ada ta'awuznya kalau Nasara dibahas. Ya. Seperti ini. Ustaz Rusdi, pernah tidak dengar tafsir Pase? Dengar tafsir Pase? Pernah tidak dengar tafsir Pase, Ustaz Rusdi? Selama ini tidak pernah, baru saya dengar ini. Tafsir Pase. Ini tafsir Pase. Ya, itu membahas tentang surah Al-Fatihah dan Juz Amma. Ya, bagaimana cara penulisannya secara umum, kajian-kajiannya dulu orang-orang ini Pase ini terambil dari kata kerajaan Pasai, Sumatera. Orang-orang Sumatera yang buat ini. Ya, ada pengajiannya dari pengajian lisan kemudian tertulis menjadi sebuah kitab tafsir. Itu dikarang oleh kalau tidak salah 5 orang, tetapi ketuanya itu namanya T.S. Talhas. Tentunya orang-orang Sumatera itu, ya kan? Itu dikasih itu. Jangan cuma Quraish Shihab ya kan? Oke. Kalau Daud Ismail, Ustaz Susti, biasa dengarkan tafsirnya Guru Daud Ismail, biasa. Iya. Dengan berbahasa Bugis. Lontara. Itu. Iya. Itu kalau yang ada yang tahu di sini Lontara, tulisan Lontara, bisa ambil ini. Ya. Tetapi ada juga di sini saya ambil kita tafsir dari metodologi tafsir dari Guru Ambodale dan Guru Saat di Sengkang. Walaupun mungkin secara khusus, ya kan, tidak ada karya beliau nuansa tafsir. Tetapi karya-karya beliau, buku-buku beliau, ada saja tentunya Al-Quran yang dia kutip. Contoh misalkan, ya Al-Qaulus Shadiq karya Guru Ambodale, ya. Walaupun itu karya beliau tentang Al-Qaulus Shadiq itu ternyata dikatakan ini bukan kitab tafsir, secara umum itu ada nuansa fikihnya, ada nuansa akhlaknya dan seterusnya, akidahnya dan teologinya, tetapi itu juga dikatakan bisa saja tafsir. Kenapa? Karya-karya beliau seperti itu
banyak membahas tentang Al-Quran. Ingat, tafsir itu objeknya cuma satu, yaitu kalau Anda berbicara tentang Al-Quran, mengutip Al-Quran, membahas Al-Quran, memahami Al-Quran, dan cara baca Al-Quran, itu semua nuansa prodi kita, ilmu Al-Quran dan tafsir. Ulumul Quran, ulumul tafsir, masuk semua itu. Ya kan? Nah, ketika ada sebuah kitab, ada Al-Qurannya, nah, mesti Al-Quran ini mau dialihkan kemana ini? Penjelasannya bagaimana ini? Diarahkan kemana ini? Nah, ketika sudah diarahkan kemana, pemahamannya lari kemana, nah, itulah kan bagian dari tafsir. Nah, ya, jadi walaupun mungkin kita tafsir itu tidak ada tafsir Al-Misbah, tafsir At-Tabari, tafsir, tidak ada kata-kata begitu, ya kan? Nah, tetapi jadi banyak loh karya-karya ulama kita dari dulu itu nuansa-nuansa ya. Nuruddin Ar-Nandiri itu ada kitabnya namanya Bustanus Salatain, Siratal Mustaqim, Darul Fawaid, ya kan? Dan seterusnya. Abdul Rauf Singkili itu ada Turjumanul Mustafid, ya. Nah, kemudian ada Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada kerjanya Kitab Usuluddin, Kitab Tuhfatul Ghalibin. Saya bilang itu karya-karya beliau, ya. Bagaimana kalau Kiai Solah? Ada Faidur Rahman fi tarjamati tafsiril kalam Al-Malikud Dayan. Ya kan? Itu kita tafsir dari Kiai Solah Darat itu. Ya, itu ya, ini terjemah ini betul-betul karena dia dalam hati hanya mengatakan ini cuma tarjamati tafsiril kalam. Ya, terjemah tapi ada juga tambahan diksi-diksi sedikit tentang bagaimana maknanya, ya kan? Nah, kemudian bagaimana tafsir Kiai Soleh Darat, ya, Faidur Rahman fi tarjamah sudah saudara Imam Laqio, ya, bagaimana penafsirannya walaupun secara lisan. Ya, ini Maharaja Imam. Ada tafsir surah 7 yang dibuat oleh beliau di akhir abad 19. Ini juga harus kita pelajari, ya. Nah, kemudian ini yang tidak saya masukkan juga, ya, ada juga namanya tafsir Raden Haji Hadid itu dia 1898 kalau tidak salah dia lahir, ya. Itu tafsir surah Al-Fatihah. Ya, ada juga tafsir Hasan, namanya tafsir Al-Furqan. Oke, ada lagi tafsir Mahmud Yunus tapi saya juga tidak bahas. Ya, judul kitabnya adalah Tafsirul Quranul Karim. Hasan Mahmud Yunus ini saya lihat kalau di Google gampang sekali makalahnya di copy paste jadi itu. Hitungan 5 detik sudah jadi makalah. Tetapi kita kajian-kajian di paste apalagi sudah tingkat tertinggi ini jangan nanti biasakan copy paste ya. Ingat tetap juga Anda turnitin masing-masing itu standarnya 24%, ya. Kemudian tafsir-tafsir lisan atau tertulis dari guru Tak Ambodale. Kemudian ada Hasbi Hasidiki yang memiliki 80 karya buku yang telah ditulisnya dengan berbagai bidang. Tetapi nuansa tafsirnya itu bukan hanya tafsir An-Nur yang biasa kita bahas. Tetapi Hasbi Hasidiki juga sebelumnya pernah menulis tafsir Al-Bayan. Sebagaimana Al-Misbah Quraish Shihab. Tapi sebelumnya ada tafsir Al-Amanah. Ya kan? Al-Amanah apa tadi? Al-Manar, ada juga Lubabut Tafsir, dan seterusnya. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana tafsir Buya Hamka? Buya Hamka itu kurang lebih 84 buku-buku agama dan sastra yang dibuatnya. Ya, nah, termasuk diantaranya adalah tafsir Al-Azhar. Kemudian Guru Tak Daud Ismail. Nah, siapa tadi? Apalagi nama kitabnya Guru Tak Daud Ismail itu Ustaz Rusdi? Ada yang tahu? Nama judul kitabnya? Hah? Ismail. Tafsirul Munir. Tafsirul Munir. Bukan Tafsirul Munir seperti Wahba Az-Zuhaili, bukan. Ya. Tetapi namanya mungkin mirip ya. Ada juga tafsir Bay Arifin, yaitu judulnya tentang Samudra Al-Fatihah. Ada tafsirnya Guru Muin Yusuf, namanya itu tafsir Al-Qur'an, bahasa Ugi, atau ada yang mengatakan tafsir Al-Mu'in, ya kan? Dan seterusnya itu yang nanti menjadi kajian-kajian kita yang harus kita pelajari dan seterusnya, ya. Mungkin juga sekarang juga bisa kita ambil nanti atau nanti sebagai pertimbangan saja. Ada juga tafsir-tafsir dari Prof Nasaruddin Umar yang kerjanya itu lebih 40 itu kitab-kitab beliau itu, ya. Kalau disertasi memang itu beliau itu kan memang membahas tentang gender, buku tentang gender dalam Al-Quran. Kajian-kajian Al-Qur'annya itu banyak, ayat-ayatnya juga, belum lagi pengajian-pengajiannya, itu ya. Tetapi itu beberapa judul atau tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, saya skip, dan saya kerucutkan cuma 15 inilah,
yang insya Allah kita kaji di dalam satu semester ini. Oh, seterusnya mungkin sibuk ini di jalan. Oh ya mungkin selamat, hati-hati Ustaz. Ya, ada Jian Sofir Pak Dokter. Anak Sofir. Oke, siap. Oh, ada Jian Sofir. Oh ya, alhamdulillah. Sehat. Oke. Mantap ya. Jadi inilah 15 yang saya tampilkan ini merupakan silabus dalam satu semester ini, walaupun masih banyak tokoh-tokoh dan kajian-kajian tafsir Indonesia lainnya yang harus kita ketahui, tetapi minimal inilah 15 yang harus kita dalami. Sebelum saya buka sesi pertanyaan, saya hanya menutup sesi pertama ini dengan sebuah ucapan. Ingat baik-baik, Pak Ustadz dan Ustazah yang saya muliakan. Nanti ketika Anda menulis makalah, catatan saya, tidak semua yang Anda tahu, Anda tulis. Tetapi semua yang Anda ketik, tulis dalam makalah, Anda harus tahu apa maknanya. Ya, apa maknanya? Ya, jadi tidak semua yang kita tahu harus ditulis, tetapi yang Anda tulis itu jangan dikatakan apa artinya itu qadariyah, jabariyah, apa artinya itu empirik dan sebagainya. Anda tulis ya, Anda tulis. Tunggu dulu, saya lihat dulu Om Google. Artinya itu. Oh ya, tidak boleh begitu. Kalau apa yang tertulis, istilah-istilah asing atau apa teori-teori yang ada di dalam makalah Anda nanti besok-besok, oke? Thomas Edison, siapa itu? Fidelsteed, siapa itu? Oswald Ezra, siapa itu? Anda harus tahu. Bahkan etikanya itu kalau menuliskan sebuah tokoh biasa ada dalam kurung. Wafat tahun berapa? Contoh, Guru Daud Ismail itu ditulis W.1906 lahirnya. Ya kan? Kalau lahirnya bisa juga wafatnya tahun berapa. Ya kan? Seperti M. Quraish Shihab, kita hanya bisa tulis L. lahir 1944 beliau. Berarti sudah 80 tahun beliau, insya Allah panjang umur, ya kan? Nah, tapi yang masih hidup tidak boleh kita bilang W titik, ya kan? Nah, kalau Guru Takmuin Yunus boleh dikasih W titik tahun berapa, di Arifin yang lahir 1971, 17 itu bisa dicari lagi wafatnya tahun berapa, ya kan? Yang masih hidup tentu kode etiknya itu tidak bisa, ya kan? Nah, tetapi secara umum di sini adalah 8 tokoh yang sudah berpulang mungkin ke rahmatullah. Tetapi di sini ada tafsir Pase, Tolhas itu beberapa pengarangnya itu masih hidup. Tentunya juga M. Quraish Shihab juga alhamdulillah masih hidup. Tentu nanti ada perbedaan mengkaji tokoh yang telah berpulang dengan yang masih hidup. Kalau yang telah berpulang kita bisa memberikan kesimpulan. Ya kan? Itulah monumen pemikirannya selama dia hidup begini loh. Begini. Tapi kalau masih hidup, ya kan? Kalau yang sudah meninggal tadi begitu. Kalau yang masih hidup bagaimana? Ya, mungkin masih berkembang. Ya, masih berkembang. Mungkin dulu arahnya nuansa fikih, tapi mungkin di akhir hayatnya dia nuansa mungkin sofistik, ya kan? Seperti misalkan Imamul Ghazali, beliau dari kecil hafal Al-Quran, ahli fikih, bahkan filosof, ya kan, dan seterusnya. Tetapi di akhir hayatnya dia pergi uzlah di sebuah menara masjid sekitar 6-8 tahun, baru dia mendapatkan itu apa namanya makrifat, menjadilah seorang waliullah misalkan. Itu kan, sehingga di akhir hayatnya dia dikenal sebagai salah seorang hamba Allah yang soleh, gitu kan. Padahal pada mulanya dia cuma filosof, ahli fikih, qadi, ahli mazhab, mufassir, muhaddis, hafiz, ahli qiraat dan sebagainya. Jadi bisa berubah, berkembang itu orang, ya. Dan seterusnya. Oke, wah sudah 11:30 ini. Mungkin ada yang ingin dulu bertanya atau ingin menyampaikan atau apa sebelum saya menyampaikan lagi beberapa poin sebagai penutup. Masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Ya, saya mau bertanya Pak Dok. Ya, bismillah ya. Silakan Syekhul Azhar. Silakan. Ya, saya tanyakan di sini. Sekarang saya pikir untuk membuat makalah metodologi tafsirnya tokoh yang kita mau angkat itu, yang menjadi pertanyaan besar saya itu di mana referensinya? Karena kalau tokoh-tokoh tertentu ya para mufasir yang dari tokoh-tokoh Arab yang sudah mendunia
itu gampang sekali kita dapat literaturnya, bisa mungkin ke perpustakaan dan sebagainya. Jadi ini kan kayak di Maros, Pak Dokter. Ya, masalahnya untuk dapat ini buku yang membahas tentang satu tokoh yang diangkat dalam tafsir Indonesia, ini agak sulit. Kecuali mungkin saya dicari di Google. Sedangkan di Google kan otomatis marajiknya kita kewalahan di mana didapat ini. Sumbernya di mana. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan ini sebagai pertanyaan. Mungkin bisa ada masukan atau bisa diberikan gambaran bagaimana bisa dapat marajik yang bisa terkait dengan tokoh tersebut. Oke. Alhamdulillah. Oke. Betul, kalau toko atau buku-buku Arab itu enaknya itu gampang tersebar. Ya, bahkan ada di aplikasi Al-Maktabah Asy-Syamilah, Al-Maktabah Al-Waqfiyah. Ya, Al-Maktabah Asy-Syamilah. Ya, oke. Di kitab-kitab tersebut banyak, ya kan? Dan rata-rata kitab itu dalam bentuk PDF. Cuma saya lihat perbedaan toko-toko tafsir Indonesia, apakah timnya kurang atau bagaimana ya, itu jarang ada kitab tafsir atau buku-buku yang di PDF-kan. Istilahnya kita masih hak cipta, beli dong, ya kan, baca dong, ya kan, apa dong, ya kan, jarang sekali ada beberapa buku itu ya, sebagian saja yang mungkin sudah jadi e-book atau sudah dalam bentuk PDF, ya kan, dan seterusnya. Oke, jadi kalau begitu, kalau buku-buku turas itu yang Arab enak ada kitabnya, ya kan? Langsung di Kairo, di Mekah, di mana, ya, apalagi langsung ke Beirut, wah itu banyak buku-buku situ. Oke. Cetakannya, publikasinya, kemasyhurannya, dan gampangnya diambil, dibeli, dicetak, dipesan itu oke. Yang Indonesia masalahnya, itu terkadang buku-buku ulama kita itu, ya kan? Jumlah ekstamper yang dibuat itu tak sedikit, ya, tak sedikit. Ya. 100 ekstamper saja itu sudah banyak itu, ya kan? Apalagi istilahnya ulama-ulama yang dulu, ulama-ulama yang tidak sekondang apa, ya kan? Seperti M. Qurasyab dan seterusnya. Oke. Caranya dilihat yang pertama, ini nih langsung, ya. Oke, kita skip itu Google itu atau internet, kita ambil referensi terakhir itu ya, Google dan internet. Ya, tentunya yang pertama bisa kita ke jalan-jalan ke toko buku, ya, toko-toko buku terdekat yang kita bisa jangkau. Itu kalau mau beli atau sekedar baca sebentar. Tetapi yang banyak sekarang itu adalah jalan-jalanlah ke perpustakaan. Perpustakaan itu ada namanya di UIN saja, kampus tercinta kita ini. Kalau kita mau lihat buku-buku tafsir atau agama, kajian ulumul Quran, mustalahul hadis, ya, dan seterusnya, minimal datangi 3 perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan Pasca sendiri di Gedung Pasca lantai 3. Oke. Di situ ada beberapa ruangan. Yang kedua, tentu di UIN itu ada perpustakaan umum yang besar sekali itu. Oke, namanya Perpustakaan Syekh Yusuf. Dan tentunya juga bisa kita jalan-jalan di S1 Perpustakaan Usuluddin yang tidak kalah lengkapnya. Pengalaman kami, kalau kita tidak dapatkan di kampus, ya, di kampus, jalan-jalanlah ke Perpustakaan Makassar. Ya. Jalan-jalanlah ke perpustakaan provinsi. Saya mau tanya misalkan ini, Ustaz Lutfiyah. Ini kan tinggal di Makassar ini. Tahu gitu di mana itu letaknya perpustakaan Kota Makassar? Lutfiyah. Jangan tanya bilang pernah dikunjungi atau tidak. Saya hanya tanya, Ustaz Lutfiyah ini tahu tidak di mana lokasinya itu perpustakaan Makassar? Di depan universitas. Itu perpustakaan wilayah. Wilayah berarti provinsi. Nah, orang Makassar tidak tahu bagaimana perpustakaannya Makassar. Kalau Ustaz Rusdi mungkin tahu, Ji, perpustakaannya Maros. Tahu, Ji, kapan? Di mana itu? Ada di Jalan Lancur di Persewang. Ada tahu, tahu. Habibi, perpustakaannya Pangkep di mana? Tahu, Ji, perpustakaannya Pangkep? Yes, kayaknya Bambu Runcing. Sebelumnya Jembatan. Ya, belok kiri sedikit. Itu.
Itu ini orang Makassar. Ih, orang harus tahu nak tahu angket orang Makassar dan tahu ke perpustakaannya. Dekat-dekatnya Pantai Losari. Ini sudah selesai kalau Pantai Losari ke anu terus ke Trans atau ke mana, iya kan? Iya ada itu perpustakaan kok dong di situ, nah, kan? Nah, ya betul ada juga perpustakaan wilayah yang punya UNESCO. Ini yang jarang kita tahu. Satu lagi, jalan-jalan ke perpustakaan Al-Markas. Bahkan saya beberapa tahun sudah habis nih masa anggotaku di sana. Itu perpustakaan Al-Markas Makassar Al-Islami itu banyak saya dapatkan dulu ya. Sekarang mungkin tambah banyak lagi bukunya. Itu referensi-referensi yang tidak saya dapatkan kemarin di UIN. Kalau di UIN mungkin buku-buku baru, buku-buku ya yang terkenal. Di sana saya dapatkan banyak buku-buku yang usang, yang lama, ya yang berdebu, yang jarang disentuh perpustakaan Al-Markas. Oh, itu lengkap itu yang bagian bawah itu. Bagus sekali situ. Habibie pernah jalan-jalan ke perpustakaan Al-Markas? Tidak pernah. Belum, Tidak belum. sholat di kapan di Al-Markas kalau hari Jumat, tidak pernah jalan perpustakaannya, letaknya saja perpustakaannya mungkin tidak tahu. Nah ini jarang terpublikasi ya. Itu buku-buku. Atau kalaupun kita mau menggunakan Google, 100. sudah ada beberapa disertasi, tesis, apalagi skripsi dan artikel yang membahas tentang toko-toko dan kitab tafsir yang menjadi judul kita. Ya, misalkan ada artikel yang kita dapat membahas tentang Kiai Soleh. Saran saya, kalau ada footnote di artikel tersebut, cari dulu itu bukunya. Jadi jangan langsung dulu kutip. Artikelnya ini yang dibuat oleh misalkan Ahmad. Nah, jangan juga lihat itu. Jangan langsung kutip dulu artikelnya. Tapi lihat dulu footnote-nya. Ini artikel diambil bukunya Yumarlim Azra. Kalau begitu saya cari ini buku. Jadi belum tentu ini kajian-kajian toko. Nanti Anda cari di Gramedia atau di repositori online atau lain, Anda ketik tafsir. Itu namanya langsung. Ya, namanya langsung tadi. Soleh Darat. Tidak, belum tentu. Siapa tahu kajian tentang Soleh Darat itu masuk di buku apa? Buku perkembangan atau masuknya Islam di Indonesia. Ya kan, kalau berbicara tentang Islam berarti harus kita berbicara tentang Al-Quran. Namanya Al-Quran berarti ada nuansa tafsirnya. Yang bisa membahas tafsir adalah seorang mufassir atau ulama. Dibahas juga itu misalkan. Dibahas. Ada dibahas oleh Saleh Darat. Dibahas juga misalkan Arifin. Ya, jadi boleh begitu. Ya, boleh begitu. Ya, sama kalau yang Arab, kalau toko-toko enak kalau di Arab. Tafsir wal mufassirun. Enak ya kan? Kita lihat siapa itu at-tafsir wal mufassirun. Ya, judul-judul itunya. Tetapi terkadang kalau kita melihat biografinya seseorang, itu kita belum tentu menjumpainya di buku-buku tafsir atau ulumul Quran. Bisa kita lihat di misalkan sejarah masuknya Indonesia, Islam di Indonesia bagaimana, ada Tongi namanya itu disebut, dibahas di beberapa halaman, jadi referensi nih. Dan ingat yang paling utama dalam mata kuliah kita ini adalah saya minta dengan sangat, kalau perlu kita miliki kitab tafsir itu, apakah dalam bentuk foto, PDF, e-book, atau kita fotokopi kah, atau kita pinjam kah, misalkan. Ya, misalkan tadi kita membahas tentang tafsir Fase. Tafsir Fase ini saya berikan informasi kalau tidak salah ada di Al-Markas. Tafsir Fase dengan tafsir Bei Arifin. Ya, saya ingat sekali ini beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin saya dapatkan. Sekarang mungkin masih ada tentunya. Ya, tafsir Fase Bei Arifin. Anda ke UIN 3 perpustakaan UIN misalkan tidak dapat, maka jalan-jalan ke tafsir di tafsir di Al-Markas itu. Dapat bukunya. Ketika Anda mau pengetahuan, pinjamlah 2 minggu atau 1 bulan baca-baca itu. Ya. Jadi ingat, jangan dari dalam kajian pasca doktoral ini kita kutipan-kutipan yang sekunder. Ya, misalkan tadi kita kaji tentang B. Arifin, harus kita miliki atau ada di hadapan kita bukunya beliau. Apa warna sampulnya, halaman berapa, ya kan? Editornya siapa? Apa komposisi isinya, daftar isinya, ya kan? Berapa ayat yang dia kaji atau berapa surat yang dia bahas.
siapa-siapa ulama atau daftar pustaka yang dia kutip sebagai saduran dan referensi. Kenapa? Ada buku tersebut di genggaman kita. Yang jadi masalah, kalau kita nanti bahas tentang Bayi Arifin, tafsir Fasih, Daud Ismail, dan sebagainya, tidak ada di hadapan kita. Kita cuma menghayal di Google. Ya kan? Menurut penelitian ini, Bayi Arifin itu ketika dia bahas Al-Fatihah, dia mengatakan begini. Mana bukunya? Tidak ada. Ya kan? Menurut Guru Tak Muin Salim, beliau itu kan Muin Salim adalah mantan rektor UIN di akhir-akhir tahun 90-an, mengatakan begini dalam bukunya, ya kan, Samudra Al-Fatihah, Tafsir Al-Fatihah, punya begini bahwa kata Malik Yaumiddin itu artinya begini. Nah, bukunya tidak ada. Jangan begitu. Jadi nanti setiapnya ketika presentasi saya mau lihat ini loh bukunya pengarang yang saya kaji. Ini tampilannya. Ya kan? Kalaupun tidak ada, ini loh PDF-nya. Tidak ada PDF dari A sampai Z, dari awal sampai halaman akhir. Ini loh yang saya dapatkan cuma beberapa sampelnya karena keterbatasan waktu dan lacak saya. Ya, Ustaz Habibi, Ustaz Rusdi dan Ustaz Lutfi, jangan dikalah sama Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dulu mereka menggunakan onta keliling dunia, ke luar negeri untuk mencari satu hadis. Kita ini jangankan naik onta, naik Toyota, ya kan? Ya kan? Onta bagaimana? Toyota. Kita keliling-keliling naik motor, naik Toyota, naik mobil, itu mencari buku atau referensi. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan? Berapa abad perbedaan kita dengan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud untuk hanya mencari satu hadis, masa kita dikalah? Ya kan? Indonesia gini, Makassar gini, ya. Dan seterusnya. Jadi saya minta dengan penuh harapan. Disinilah mungkin kejelian, keseriusan dan niat kita dan motif kita dan semangat kita nanti diuji oleh Allah. Ya. Dan terutama saya minta kajian-kajian kompetensi tafsir ini kita harus betul-betul ekstra lebih. Ya, misalkan ini semester 1 Anda mempelajari hadis tematik. Oke, hadis tematik bukan jurusan Anda. Bukan jurusan hadis. Kan? Tapi kalau tafsir tematik jangan main-main. Ini tafsir di Indonesia jangan main-main. Ya kan? Artinya kalau hadis tematik saja mata kuliah tafsir, ada juga tentang pemikiran, tentang sejarah peradaban misalkan. Oke. Anda harus serius. Kalau begitu, ini mata kuliah kompetensi prodi kita, Anda harus 3 kali lipat lebih serius. Karena ini adalah bidang keahlian Anda. Nanti di dalam ijazah kita, doktor kita adalah bidang ini, bidang tafsir. Ya kan? Saya mungkin tahu di sejarah juga. Saya juga mungkin tahu juga tentang pemikiran. Tetapi, ya saya adalah latar belakang tafsir hadis. Ya kan? Nah, jadi berarti tafsir dan hadis ini saya harus fokus. Saya tahu yang lain. Seperti Quraish Syihab. Ya kan? Beliau ahli tafsir. Beliau juga tahu hadis. Tapi jangan kira cuma tafsir hadis dia tahu. Fikih bagaimana? Teologi bagaimana? Seperti yang baru-baru kamu kita di pasca kemarin waktu kuliah perdana. Ustaz terus datang kemarin waktu kuliah perdana 5 Maret. Mungkin sudah sempat ya, Ustaz Rusdi? Iya, sempat. Kita datangkan Menteri Agama, beliau adalah Prof. Agil, beliau adalah profesor di bidang hadis. Tapi walaupun profesor di bidang hadis, beliau juga hafizul Quran. Beliau juga seorang mufassir. Beliau juga sebagai ahli qiraat, ada sanadnya. Beliau juga seorang palagu atau qori internasional dan ahli sejarah. Nah, tapi di ijazah tertulis beliau adalah profesor di bidang hadis. Nah, itu ya kan? Begitu. Jadi ada kompetensi masing-masing yang kita miliki. Jadi harus diperdalam ini. Jadi mata kuliah prodi kita harus 3 kali lebih serius dibanding mata kuliah penunjang, ya, seperti hadis tematik, pemikiran, sejarah dan sebagainya, sehingga kita ke depannya betul-betul paham, tahu apa ya. Dan yang terakhir saya minta original keaslian masalah Anda harus mulai dari sekarang diperbaiki. Besok-besok jadi ki dosen, jadi ki guru atau jadi ki peneliti. Kalau makalah yang Anda buat itu tidak copy paste, original, asli dari hasil kerja keras Anda, digabungkan dengan analisis pendapat Anda, kutipan Anda, dan seterusnya, besok-besok Anda jadi dosen,
Oke, mau menulis di sebuah artikel tidak kewalahan, tidak kewalahan. Ya, saya akui. Sejak 10 tahun lalu, alhamdulillah saya doktor. Ya, pas 10 tahun yang lalu, 2014, saya doktor. Saya tidak sempat lagi menulis buku baru. Tidak sempat lagi menulis buku baru. Atau karya tulisan yang baru. Karena mungkin disibukkan mengajar, apa, dan sebagainya. Belum sempat. Yang bisa hanya saya lakukan edit-edit, tambah-tambahkan sedikit lagi apa, atau artikel-artikel yang singkat-singkat saja lah. Tetapi, kenapa artikel atau publikasi atau buku saya, ya mungkin itu sudah lebih 10 itu. Kenapa lebih 10? Lebih 10. Padahal saya tidak pernah lagi menulis hal yang baru. Tinggal saya kembangkan, tambahkan. Oh, karena ya tesis saya lakukan dengan sebaik-baik mungkin, disertasi saya dengan sebaik-baik mungkin. Makalah saya S2, makalah saya S3 tidak pernah copy paste. Itu meeting original 5%, 10% saja. Ya kan? Nah, sehingga layak kita sebagai dosen, layak ini kita publikasikan. Ya kan? Ada Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 atau tidak bersinta dipublikasikan. Nah, sebagai bahan tambahan penunjang karir kita sebagai seorang dosen. Apa artinya? Saya bersyukur. Saya diajari dan dididik dari dulu harus menulis dengan penuh kejujuran, siapa penulisnya, dan dengan penuh istiqomah, sistematis. Nah, sehingga besok-besok, nah, ternyata berguna. Ternyata betul, berguna betul. 10 tahun ini masih ada saya keep ini. Tulisan saya kemarin masih ada yang saya keep, belum saya publikasikan. Karena kewajiban kita kan minimal 1 tahun satu saja dulu, ya kan? Ini tahun lalu sudah berapa, jadi saya keep dulu ini. Saya keep dulu tulisan-tulisan saya. Nanti, kalau dibutuhkan lagi, bisa ditingkatkan atau ditambahkan atau diperdalam lagi. Apa artinya? Sesuatu yang ditulis dengan penuh hati, keikhlasan, insya Allah akan berbuah dengan baik dan bijaksana. Ya, oke. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa hendaknya makalah kita ini harus berbasis 6 hal. Ya, makalah tafsir di Indonesia ini nanti saya katakan berkualitas. Yang pertama, Turnitinnya itu 24% ke bawah. Ini sebenarnya 20% standar S2, ya, standar S2. Kalau dokter sebenarnya kalau perlu 20% saja, tapi tidak apa-apa. Ya, ya apa-apa. 24% saja. Kemudian penulisan makalahnya betul-betul sesuai dengan pedoman KTI UIN yang terbaru, sesuai dengan KBBI dan Tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pemakalah itu mengumpulkan makalahnya 2 hari sebelum presentasi, berarti kita hari Sabtu, harusnya hari Kamis. Tapi saya berikan diskon. Khusus pemakalah pertama saja, Sabtu depan, boleh mengumpulkan 1 hari sebelumnya. Tetapi pemakalah setelah ini, tidak ada melasan. Tidak ada melasan. 2 hari sebelum presentasi, juga harus sudah dikumpul dan sudah turniting sendiri dan sudah ada hasilnya. Memperlihatkan berapa hasil turnitingnya. Ya. Kemudian mengumpulkan dalam bentuk Word dan, bukan garis miring ini, tapi dan PDF. Kenapa Word? Saya akan lacak. Ini sudah mendelay, sudah bagus ini sesuai dengan pedoman atau tidak, saya akan lacak. Ini makalahnya orang atau tidak. Karena kalau kita kumpul dalam bentuk Word, saya bisa tahu, sedikit banyaknya saya bisa tahu, ini Word Anda bikin atau, karena itu biasa Word, kalau kita tahu caranya. Ditahu itu, doc, ini doc, dikarang oleh, misalkan ini namanya, Sangkala Pacu, tahun 2015. Ini Kentara ini dikutip dari makalahnya. Sampulnya saja diganti dengan namanya sendiri. Ini tahun 2015 ini ditulis ini. Kenapa saya tahu? Ada caranya. Oh, ditahu ya kan? Ya itu ada caranya. Kalau diketik bukan tahun ini atau bukan oleh laptop kita sendiri ganti-ganti atau bahkan dari Sumatera, dari Jawa, itu Kentara itu. Misalnya dari Sulawesi, berpindah laptop dikirim, itu pasti ada jejak komputernya itu ya. Oke. Dan kalau bisa juga ada PowerPoint yang singkat tentang bagaimana makalahnya, dan terakhir tentunya buatlah sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan cara kerja, penelitian tafsir, bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana interpretasinya, terjemahannya,
narasinya, daya singgungnya dan seterusnya. Itu ya. Jadi begitu. Jadi pertanyaan dari Ustaz Rusdi itu ya saya rasa adalah ya cari makin dulu semaksimal mungkin. Kalaupun tidak ditahu, tidak didapat, informasikanlah 2 minggu atau 1 minggu sebelum presentasi. Kalaupun ada masalah, saya berikan resep. Oh begini, cari di sini, cari atau ada buku-buku begini. Apalagi saya lihat ini Sofi, Blibli, apalagi yang itu Bukalapak dan sebagainya. Itu sudah banyak juga saya lihat buku-buku yang dijual secara online. Kemarin saya beli buku baru itu cuma harganya 48.000. Beda kalau kita beli di Makassar langsung mungkin 100.000. Ya kan? Lebih murah-murah ya. Apalagi nuansa prodi kita, tidak ada salahnya kalau kita mencurahkan 40.000, 50.000. Kenapa? Ini menunjang. Misalkan ini Dr. Ahmad Habibi didatangi rumahnya. Mana bukunya ini? Kenapa buku-buku anak yang banyak di sini? Misalkan komik, novel yang banyak, ya kan? Koran-koran, langganan koran. Kenapa? Mana bukunya ini? Kitab-kitab kuningnya, kitab-kitab tafsirnya mana ini? Wah, kenapa cuma 10 buku ini? Oh, ternyata sarjana corona dulu. Mentang-mentang corona misalkan, mohon maaf, tidak ada bukunya, PDF semua. Yang bagus itu betul PDF, tetapi cetak itu PDF, free. Ya kan, fotokopi. Supaya enak dibaca, dibawa kemana-mana dan bisa membaca lama-lama supaya tidak lelah mata. Beda kalau di laptop, itu bisa ada radiasinya itu kan. Tetapi kalau dengan buku, masya Allah, itu membantu kita ya. Saya rasa cukup itu. Bagaimana Pak Rusdi jawaban saya? Yang lain juga silakan menanggapi. Oke, bagaimana? Ya, alhamdulillah. Bibi Terima kasih, Dok. dengan Lutfiah sudah cukup. Ini ketentuan yang 6 ini silahkan screenshot atau foto atau catat baik-baik sehingga 6 syarat makalah berkualitas di pasca ini betul-betul. Ya Ustaz, sibuk Kak Ustaz. Misalkan ini Ustaz Lutfiah sibuk ya, apalagi sebagai rumah tangga sibuk. Iya betul. Statusnya Ustaz Lutfiah sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang mam, betul. Tetapi karena kita sudah mendaftar di pasca, berarti kita juga menambah status, yaitu mahasiswa doktor atau CDR, kandidat doktor. Kalau begitu, status Anda dan nanti gelar Anda bertambah, kalau begitu, kita harus meluangkan waktu sebagai status tersebut. Berarti harus ada kajian, membaca, belajar, ya kan, telaah, tadabbur dan sebagainya. Ya kan? Nah, jangan lagi seperti ada yang saya dapat itu makalah cuma copy paste langsung, ya kan? Itu tadi sampulnya saya dirubah, turnitin, wah 95% sama semua. Ya Ustaz, tidak sempat Ustaz, sibuk Ustaz. Ada kerjaan kantor Ustaz, ada apa dan sebagainya. Iya, kalau terlalu sibuk, mohon maaf. Bukan kami yang menyuruh Anda untuk lanjut. Ya kan? Seperti Habibie ini, Lutfi ini. Ya kan? Tidak ada alasan ini. Bahkan saya baru tahu bahwa Anda lanjut S3. Ya kan? Alhamdulillah lanjut S3. Tapi bukan saya suruh. Ya, lanjut karena harus kembali. Kalau tidak saya kasih lulus ke nanti di tidak ada kan begitu. Kalau begitu kesadaran atau kemauan pribadi misalkan, kalau begitu ada dong buktinya, pembuktiannya bahwa betul-betul kita mau meluangkan waktu, meluangkan tenaga pikiran dan seterusnya untuk konsentrasi keahlian di bidang kita ini, yaitu bidang ilmu Al-Quran dan tafsir tentunya. Ya, kalau kita tidak meluangkan waktu, masya Allah ya, kita bisa saja menjadi sarjana atau doktor-doktor. Ditanya, apa maknanya ini Ustaz? Tidak ku tahu. Bukan disertasiku itu. Disertasiku juga tahu, Pak. Mau maaf, kan dokter Ustaz. Ya, kalau sarjana, iya, begitu masyarakat itu. Iya, itu masyarakat itu ada itu hukum rimba terjadi. Kalau kita dokter itu seakan-akan kita ensiklopedia berjalan, tahu semua. Padahal kita kan manusia juga terbatas. Keilmuan kita ini kan kita kan bodoh sekali di hadapan Allah kan. Hanya Allah yang maha mengetahui, itu pun yang Allah titipkan cuma sedikit kepada kita, masya Allah, ya kan? Tetapi kalau masyarakat itu dokter nih, kuliah nih, apa, seakan-akan kita tahu semua, ya kan? Masya Allah. Padahal kita adalah hamba Allah yang butuh ilmu darinya. Ya, bagaimana yang lain? Sudah cukup? Sudah kita sepakati? Sudah nanti bisa bagi-bagi makalah sendiri? Atau ada arahan, ada sanggahan, ada saran, ada masukan? Silakan.
Bilang imam sekarang supaya kita tidak cerita dua kali. Ada bilang, Tapi jangan Dok, begini, Ustaz." tapi Mas Dok, Adam. ya, untuk penulisan makalah ini maksimal minimal berapa halaman? Kalau saya itu Ya. lebih suka kualitas daripada kuantitas. Ya Iya, kan? baik. Saya biar 5 halaman, 10 halaman saya terima. Entahlah kalau dosen yang lainnya, saya terima 5 atau 10 halaman. Yang penting original, sudah terarah, ada nih contoh-contohnya, ada nih analisisnya. Tapi ingat ini, kalau S1 itu sekedar mengutip. S2 itu 50-50 antara kutipan dengan analisis atau ijtihadnya. Kalau S3, Ustaz Rusdi, Ustaz Lutfia, dan Ustaz Habibi, itu harusnya lebih banyak analisisnya penulis. Anda mengutip mungkin cuma 25%. 25%, misalkan kalau 10 halaman, kutipan Anda mungkin hanya sekitar 3 lembar. Ya kan? Dikumpulkan semua paragraf itu cuma 3 lembar. Tetapi analisis kita jauh lebih banyak. Maka itu namanya program S3. Kalau kita hanya copy paste, copy break, ya kan? Copy hitam, copy terus. Kapan mengetiknya, kapan ijtihadnya kalau begitu? Tambahkan analisisnya. Oh, misalkan ini, periodisasi tentang sejarah masuknya di Indonesia. Kalau Federswit itu mengatakan abad sekian. Teorinya Al-Sunnah mengatakan sekian. Pinelti mengatakan teorinya begini. Kemudian Anda analisis. Kalau begitu, ulama ini yang berbeda, ada ulama Belanda, ada ulama Eropa, secara umum Amerika, ada juga Indonesia, tokoh Indonesia, beda-beda semua. Bagaimana titik temunya itu? Yang mana kita harus pegangi ini? Nah, itulah main analisisnya. Pendapat pertama ini karena dia melihat aspek ini. Ini melihat karena aspek ini. Sehingga titik temu dari ketiga pendapat itu, menurut hemat penulis adalah persamaannya begini dan perbedaannya begitu. Itu namanya kajian-kajian doktoral. Ya kan? Tetapi kalau hanya sekitar copy paste, turnitinnya banyak sekali. Masya Allah. Mohon maaf ini. Kalau turnitinnya banyak sekali, ya entahlah kalau dosen yang lain. Kalau saya secara pribadi, malas langsung baca. Kenapa? Mata kuliah ini kita mengajar di pasca ini bukan baru semester ini. Kita baru mengajar di sini. Sudah berapa semester, sudah berapa tahun, sudah berulang. Bahkan kita mahasiswa juga ada juga mata kuliah yang mirip. Kalau di Turnitin, mohon maaf, 90%, 80%, istilahnya sudah dibaca dulu kemarin-kemarin. Dibaca apa lagi? Tapi kalau Turnitinnya cuma 10%. Wah, menarik ini. Berarti hal yang baru ditulis sampai penulis ini pemakalah. Wah, yang mana ini? Ini tahu hal yang menariknya ini. Ini tahu pendapat anunya. Ini tahu analisisnya. Oke, menarik. Bagaimana argumentasinya? Oke, ilmiah, masuk akal. Dalilnya? Oke, betul. Bagus sekali dalilnya, cocok. Bukan sekedar cocok logis, tetapi betul-betul cocok, tepat. Oke, bagus. Itu makalah berkualitas. Tetapi kalau baru Turnitinnya tinggi nih, apa mau dibaca ini? Ya kan? Teorinya ini sudah semua nih. Ya kan? Paling-paling teman-teman takmam yang tahu kita sebagai dosen, mohon maaf, sudah ini. Itu terus terulang. Seperti ini, tafsir tematik yang Anda pelajari. Hadis tematik kemarin yang Anda pelajari. Ya kan? Tema-temanya itu terus nih. Iya kan? Kalau Anda buat, Turnitnya itu dikutip-kutip copy paste. Cukup Anda telepon misalkan teman Anda yang semester 2, semester 3. Ada makalata tentang ini. Jadi misalnya, ada makalata tentang ini. Jadi, tidak begitu. Kalau dokter berarti buat makalah pribadi. Mulai dari lembaran kosong. Ya, beda mungkin kalau sarjana, makalah baru diedit-edit. Ada mungkin begitu kalau S1. Kalau program dokter, mulai dari lembaran kosong. Biarkan otak ini belajar untuk mengasah dan mengembangkan akal yang Allah ciptakan, berikan kepada kita semua. Itulah yang membedakan kita dari malaikat dengan jin itu potensi akal, potensi kalbu, dan potensi lainnya yang kita harus kembangkan, diasah. Saya rasa begitu, Ustaz. Ya, jadi biar 5 halaman, 10 halaman, mohon maaf, jangki 50 halaman. Sisa Kak baca, 50 halaman. Saya juga dulu pernah berdosa waktu S2 itu membuat halaman 100 lembar lebih, 107 atau 110 lembar. Itu Prof. Rasdiana sebagai mata kuliah hadis itu hari.
Wah, kau ini Irham kebablasan ini. Ya, S2 saja tesis itu cuma 100 halaman. Kau ini makalah lebih dari 100 halaman ini. Dan sebagainya. Itu ya, itu karena saya dulu itu hari terlalu serius atau kebablasan sehingga lebih 100 halaman cuma satu makalah saja. Ya kan? Nah, kalau kita saya biar 5-10 halaman saja yang penting original, ya asli dan ada hal yang baru dan ada analisis kita di situ sehingga kita sudah lihat karakter orang masing-masing. Oh, begini, begini, begini dan seterusnya. Saya rasa begitu, Ustaz. 5-10 halaman itu jawaban singkat saya. Yang penting betul-betul berkualitas. Ya. Bagaimana yang lain? Sudah cukup? Habis Mi. Jam 12 menit ini sudah habis waktu. Mohon maaf kalau saya menyita jadwal atau waktu Anda dan seterusnya tadi. Saya undur tadi jam 10 lewat karena ketika itu saya tadi ada di klinik atau di rumah sakit tertentu di Makassar ini, ada sementara kontrol dan perawatan, sehingga tadi jam 10 lewat baru perjalanan, alhamdulillah sampai. Makanya tadi, tapi insya Allah Sabtu depan insya Allah aman miladi, ya insya Allah. Belajarlah dengan baik, dengan lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhir hadis rawahul Bukhari wa Muslim an Amirul Mukminin. Itulah salah satu riwayat dari sahabat Nabi bahwa tentunya hanyalah amal itu ditentukan dengan niatnya. Jadi saya mau nawaitu kita ini bukan hanya karena mau dikatakan doktor. Tahu dokter dokter mau dipanggil dokter. Tidak. Mau dapat ijazah, mau PNS, mau dosen, mau apa, tidak. Ya kan? Dikembalikan dengan niat kita masing-masing. Ya kan? Saya mau tentunya kita anak tafsir sudah tahu yang mana niat yang baik, yang mana juga niat yang perlu diperbaiki. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu karena Allah dan tentunya kita juga berpisah karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat. Ustaz, jadi mulai kapan ini Ustaz di makalah ini? Jadi lagi nih kan. Bismillah. Ya, bismillah. Ya. Oke. Ya, oke. Bagi-bagi nih. Saya tunggu misalkan sebentar malam. Ya. Oke. Selamat. Hati-hati di jalan, terus di selamat. Terima kasih, Dok. Terus Terima Habibie kasih, Dok. juga semua selamat. Yes. Sehat semua ya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin.